Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridama Saputra dengan NPM 23020056 dari kelas Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak dalam metode waterfall. Apa itu metode waterfall? Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik life cycle dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini menggambarkan pendekatan yang cukup sistematis juga berurutan pada pengembangan software. Adapun beberapa tahapan dalam metode waterfall, di antaranya yaitu yang pertama requirements analysis, yang kedua design, yang ketiga adalah development, keempat testing, dan yang kelima adalah maintenance. Yang pertama yaitu requirement. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, informasi dianalisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan penggunaan akan software yang dikembangkan. Tahap selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem. Juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Selanjutnya, tahap implementation. Proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau tidak. Selanjutnya yaitu integration atau testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Yang terakhir adalah operation dan maintenance. Operation dan maintenance adalah tahap terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini, software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Di samping itu, dilakukan pula pemeliharaan yang termasuk 1. Perbaikan kesalahan, 2. Perbaikan implementasi unit sistem, dan yang terakhir yaitu peningkatan jasa sistem sesuai kebutuhan baru. Adapun keunggulan dan kekurangan dalam metode waterfall, di antaranya keunggulan metode waterfall yang pertama yaitu metode ini adalah model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan oleh para developer. Yang kedua, cocok untuk membuat software dengan skala besar. Yang ketiga, cocok untuk mengembangkan sistem yang bersifat generik. Dan yang terakhir, pengerjaan proyek sistem akan mudah dikontrol dan terjadwal dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap kekurangan metode waterfall. Kekurangan metode waterfall yang pertama yaitu persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Yang kedua, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah. Yang terakhir, sulit untuk beradaptasi jika ada perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Oke, dan itulah tadi sedikit materi tentang metode waterfall dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.